masih bersama saya Ahmad Khoury, Managing Editor Adwork. Kita di Adwork YouTube channel. Kali ini kita hadir di Jakarta Convention Center di ajang pameran Transformasi Digital Indonesia Conference and Expo. Kita bicara mengenai transformasi digital ini memang sudah menjadi satu keharusan ya, tidak hanya perusahaan-perusahaan besar atau enterprise, tapi juga mungkin startup bahkan UKM juga harus seperti itu, karena memang tuntutannya seperti itu. Nah, kalau bicara transformasi ini cukup banyak aspeknya gitu. Nah, solusi-solusinya. Nah, kebetulan saya kedatangan tamu yang cukup penting menurut saya dari Yoho sebagai sebuah perusahaan penyedia solusi software dan sebagainya. Nanti bisa share dan saya ingin tahu Pak, mungkin bisa diceritakan dulu Yoho itu apa, kemudian di Indonesia udah seperti apa, lalu sekarang solusi-solusinya apa dalam konteks bagaimana mendorong transformasi digital di kalangan pelaku usaha dan juga mungkin organisasi dan mungkin juga institusi pemerintahan barangkali punya relevansi dengan solusi Bapak gitu. Oke, sebelumnya saya mau koreksi dulu, spellingnya itu bukan Soho Pak, tapi Zoho, pakai Z Zoho ya. Jadi Zoho. Ya, ya. Nah, Zoho sendiri itu adalah aplikasi yang berbasis cloud. Ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang kami punya itu untuk aplikasi bisnis Pak Khoury. Maksudnya apa aplikasi untuk bisnis? Jadi kita punya aplikasi yang bisa membuat kayak misalkan salesnya itu lebih produktif, kemudian marketingnya lebih efisien, kemudian secara finance pun itu juga pengelolaan keuangannya jadi jauh lebih baik. Jadi kami punya lebih dari 50 aplikasi untuk bisa membuat bisnis itu jauh lebih baik gitu. Terkait dengan bagaimana sih hubungannya antara Zoho dengan digital transformasi. Jadi aplikasi-aplikasi yang kami miliki itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan ketika mereka going digital. Kenapa seperti itu? Karena misalkan mereka saat ini menggunakan paper base nih. Misalkan penjualan saat ini masih direkod dengan menggunakan kertas, atau mungkin mereka masih menggunakan kayak semacam Excel gitu ya yang ada di komputer. Itu rawan terjadi kalau saya bilang itu rawan terjadi mismatch data. Kenapa seperti itu? Karena datanya nggak tersentralize di sana dan nggak update-nya itu secara real time. Nah, disinilah fungsinya teknologi untuk bisa membantu mensinkronkan data itu menjadi satu platform. Jadi dari data dari mana-mana dari yang sebelumnya itu berceceran, misalkan yang di folder ini itu digabung jadi satu dalam satu platform. Kemudian dari sana, kemudian bisnis itu bisa melihat secara holistik. Customerku ternyata profilnya seperti ini loh. Profilnya untuk customerku ternyata dia bisa di reach atau bisa dihubungi itu melalui email atau melalui WhatsApp atau melalui ini yang lain. Jadi itu sangat penting, apalagi sekarang dengan kaitannya dengan digital, bahwa kalau kita mau menjual itu kan nggak harus dengan ketemu fisik seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa ketemu fisik seperti ini, apalagi kemarin dengan adanya pandemi, mau nggak mau teknologi itu berperan di sana. Bagaimana cara kita bisa menjangkau customer yang jauh di sana dengan bantuan teknologi. Begitu Pak Khoury. Iya. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan, ini adalah Pak Handito Aji Saroso sebagai country lead ya, untuk Indonesia. Pak, kalau mungkin agak simpelnya, kira-kira produk solusi yang dari Yoho yang kemudian di Indonesia, apa aja itu yang sudah? Ini based on cloud atau gimana Pak? Ya? Kalau Zoho itu semuanya based on cloud Pak. Zoho jadi based on cloud ya? Betul. Dan saya kira ini sesuatu yang mungkin saatnya sekarang ini harus pakai cloud karena untuk bisa cepat bertransformasi tadi ya. Betul. Jadi keunggulannya cloud itu mudah untuk digunakan. Jadi kita nggak perlu install lagi. Kemudian secara security-nya pun dia juga jauh lebih terjamin karena sudah ada protection-nya kan dari pengelolanya itu. Kemudian kalau terkait dengan produk Zoho, apa sih yang paling banyak digunakan untuk bisa membantu? Kalau kita ngomong konteksnya dari small atau medium business begitu ya Pak ya. Itu paling banyak yang pertama pasti untuk tools CRM atau pengelolaan hubungan pelanggan, dan yang kedua itu untuk accounting software-nya Pak. Dan di mana dua ini itu perusahaan terutama untuk yang skala kecil menengah itu yang masih sangat keteteran di sana. Mereka mengelola keuangannya masih manual, bahkan untuk rekening perusahaannya pun masih nyampur gitu kan, antara rekening pribadi dengan rekening perusahaan itu kadang-kadang masih jadi satu gitu kan. Nah, bisnis itu yang kurang bagus. Kemudian pencatatan secara pembukuan pun juga masih berantakan. Nah, di situ perannya Zoho untuk bisa membantu mereka supaya mereka itu lebih terorganize lah istilahnya ya, supaya mereka itu bisa lebih rapi dalam mencatat keuangan, kemudian mereka juga lebih rapi dalam pelaporannya. Kemudian kalau terkait dengan hubungan dengan pelanggan itu, mereka bisa dapat ini, ternyata customerku itu yang seperti ini. Kemudian kalau misalkan ada order itu ordernya nggak sampai kececeran. Kadang-kadang kan kalau order lewat WhatsApp,
kemudian ada order yang masuk lewat telepon, kalau nggak dicatat itu kan lupa kan. Nah kalau misalkan kita pakai sistem itu sudah tercatat secara otomatis gitu. Jadi fungsi-fungsi yang seperti itu memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan skala kecil dan menengah, apalagi mereka kan orangnya cuma sedikit, apalagi kalau misalkan cuma ownernya doang, dia harus ngerjain semuanya gitu kan. Kalau masih manual, nah itu pasti sulit, Pak Guri. Betul. Jadi tadi mengenai keuangan, kemudian mengenai Pengelolaan hubungan dengan pengembangan. pelanggan. Kalau mengenai XR ada nggak Pak? Untuk SR itu ada, tapi kalau misalkan kita ngomong dari sisi perusahaan yang masih kecil ya, misalkan untuk skala yang kurang dari 10, sebenarnya untuk SR software itu belum terlalu relevan sih, Pak Guri. Dia akan relevan kalau seandainya sudah sekitar 30-40, semakin banyak orang, semakin banyak yang dikelola, itu software untuk SR baru dibutuhkan gitu. Tapi kalau untuk yang masih skala yang masih sangat kecil, saya tidak rekomendasikan itu. Kenapa? Karena untuk menggunakan teknologi itu kan butuh proses pembiasaan ya. Kalau mereka langsung dijajali, pakai CRM, pakai untuk accounting software, pakai SR, bingung mereka Pak. Jadi lebih baik itu satu-satu, mulai dari yang paling penting sesuai dulu. dengan kebutuhan dulu ya. Betul, mulai dari yang paling penting dulu, setelah itu naik bertahap, ya sama kayak kita sekolah kan. Kita dari SD dulu, kemudian ke SMP, kemudian ke SMA. Begitu juga ketika kita mau melakukan transformasi digital pun juga sama gitu. Mulai dari mana dulu nih? Yang paling penting yang urgent nih harusnya keuangan sama sales. Ya udah itu dulu gitu. Jadi ada step-step yang ada bisa. step-step yang itu bisa. Artinya pada tahap awal akan ada semacam konsultasi atau mungkin dari pihak Zoho sendiri ya untuk bagaimana kalau saya akan migrasi ke tadi untuk layanan cloud itu sendiri. Betul. Mana dulu nih yang urgent dulu. Betul. Jadi dan kalau kira-kira gimana itu step untuk bisa saya implementasi? Kalau dari kami sendiri, kami itu menyediakan semacam kayak konsultannya untuk bisa membantu mereka itu mendefinisikan sebenarnya kebutuhannya itu apa. Gitu. Itu yang paling sesuai utama dengan kan. karakter bisnisnya. Misalnya kan perusahaan kan beda-beda, mungkin ada yang bergerak di retail, kemudian juga ada transportation dan sebagainya. Dan mungkin juga punya kepentingan dan mana yang urgent beda-beda juga gitu. Betul. Jadi itu akan diidentifikasi dulu ya. Betul. Kadang-kadang juga customer itu mereka tahu maunya kayak gini tapi nggak tahu caranya Pak. Nah kadang-kadang banyak yang seperti itu. Nah itu tugasnya kami di Zoho pun juga mengedukasi mereka. Pak kalau misalkan Bapak maunya untuk dapat yang A, berarti prosesnya nanti seperti ini loh, seperti ini. Software yang dipakai adalah software yang ini gitu. Dan untuk supaya nanti timnya Bapak itu bisa mengerjakan ini, caranya seperti ini Pak, tahapannya seperti ini. Itu kita akan edukasi ke mereka dan kita juga bisa bantu untuk proses implementasinya juga di dalam perusahaan. Jadi ada Pak itu berapa lama ya misalnya saya startup atau UKM lah, saya akan menggunakan solusinya dari Zoho dari awal sampai mungkin bisa go live, itu perlu waktu berapa lama kira-kira? Kalau kita ngomong perusahaan yang skalanya kecil yang misalkan 10 atau 20 orang gitu ya Pak ya, itu seminggu aja udah bisa sih Pak. Karena memang seminggu, Pak, ya? Desain softwarenya Zoho itu sangat simple dan nggak kompleks, nggak ribet lah pokoknya. Bahkan orang yang nggak terlalu familiar dengan software pun mereka bisa pakai gitu. Terus gini Pak, ketika pada awal-awal ya diperkenalkan mengenai cloud computing atau mungkin infrastruktur cloud itu kan di awan gitu, di mana gitu nih. Challenge-nya kan aman nggak sih kan gitu kan? Betul. Bener secure nggak dia jangan-jangan hilang kan? Nah, bagaimana Zoho memberikan satu pemahaman dan juga bisa memberikan satu jaminan garansi bahwa ini aman loh gitu. Oke. Gimana itu? Kalau terkait dengan itu, Zoho itu sangat dikenal sebagai perusahaan yang sangat mementingkan yang namanya data security, data privacy. Bahkan sebelum GDPR diimplementasikan di tahun 2018, Pak, kita itu sudah punya data privacy policy dari tahun 2008. 10 tahun sebelum GDPR itu diaplikasikan. Nah, itu juga kadang-kadang yang sering kita temui ketika kita ngomong secara cloud. Berarti dataku nanti di mana? Dataku hilang ya? Nanti dataku berarti bisa diintip perusahaan dong. Itu enggak, karena di kita, kami perusahaan nggak bisa ngelihat datanya mereka. Itu sudah diprotek gitu. Jadi datanya mereka ya udah cuma mereka yang bisa ngelihat, kecuali mereka ada problem. Kemudian kita minta konsen, boleh nggak kita lihat, kemudian kita investigasi di sana. Itu baru nanti ketika mereka memberikan konsen, baru kita bisa masuk gitu. Prosesnya seperti itu. Dan terkait dengan mengedukasi, memang ya itu yang perlu kita lakukan berulang-ulang ya, bahwa datanya itu nggak hilang, datanya itu disimpan gitu. Disimpannya itu di data center gitu kan. Gitu. Dan itu mungkin juga tadi ya bagaimana
tentunya membangun trust ini penting gitu ya. Betul. Nah, apakah ada garansi yang bisa didukung, misalnya Zoho sudah certified, punya standar dan sana, Oh, ada sudah. SLA-nya juga yang tidak perlulah diragukan. Ya. Kami sudah internasional loh misalnya. Ada Kalau terkait dengan security itu kan ada ISO 27000 dan betul. turunannya ya. Betul. Itu kami sudah comply semuanya. Gitu. Kalau terkait dengan SLA-nya itu SLA misalkan untuk service, misalkan mereka raise tiket atau mereka ada komplain gitu kan. Nah, itu paling nggak dalam 1 kali 24 jam tim kami itu sudah balik lagi ke mereka dengan apa yang mereka butuhkan gitu, Pak Guri. Pak, dengan line produk solusi yang tadi, selama ini target marketnya lebih kemana dan strateginya sudah yang dilakukan sudah seperti apa? Kalau kita ngomong secara strategi sendiri ya, dari arahan secara global, kami itu ingin lebih membantu perusahaan-perusahaan yang memang skalanya kecil dan menengah. Kenapa seperti itu? Karena mereka yang lebih butuh, Pak. Kalau untuk perusahaan-perusahaan gede, mereka udah mature gitu kan, mereka udah dewasa, mereka udah ngerti terkait dengan teknologi, mereka udah ngerti terkait dengan sistem, mereka udah ngerti terkait dengan digitalisasi. Sedangkan yang perusahaan kecil menengah ini, mereka perlu banyak bantuan gitu kan. Nah, itu yang pengen kami masuk ke sana, target market yang kami pengen masuki ke sana. Kami pengen bisa membantu owner-owner, business owner tersebut untuk mereka itu bisa menjalankan bisnis lebih efektif, gitu. Jadi market yang seperti itu yang memang kami sasar untuk saat ini. Jadi lebih fully ke ini tadi ya, cloud ya. Udah pakai aja infrastruktur cloud. Betul. Dan mungkin bisa dari cost apa kan mungkin bisa lebih murah, artinya Anda membayar sesuai dengan apa yang sesuai dengan gunakan, kebutuhan gitu. Secara investment di awal pun kalau cloud itu kan dia akan masuk ke operational expense kan, bukan ke capital expense kan, bukan ke capex kan gitu. Itu pasti akan jauh lebih sehat secara cash flow gitu. Cara cash flow perusahaan itu akan jauh lebih hemat. Dan mungkin perlu ditunjukkan, Pak, mungkin ada studinya, kemudian hitung-hitungannya. Kalau Anda membangun sendiri setahun habis sekian loh, tapi kalau you pakai solusi saya akan seperti ini misalnya, itu mungkin penting juga, Pak, untuk tadi supaya meyakinkan tadi. Tapi biasanya kalau untuk perusahaan skala kecil dan menengah mereka nggak kepikiran sih Pak untuk bangun sendiri, Pak. Mereka udah pasti nyari ada nggak yang software yang bisa membantu mereka dan harganya itu affordable. Kecuali kalau perusahaan gede mereka mungkin masih punya pikiran, oh aku kayaknya bisa nih bangun sendiri karena secara skill mereka punya gitu kan. Kalau perusahaan kecil kan boro-boro mereka mikir itu, Pak. Gitu. Tapi strateginya itu ya karena masih UKM dan menengah mungkin. Betul, jadi kami tuh banyak memberikan kayak aktivitas-aktivitas pendidikan melalui webinar-webinar, kemudian kita juga menggandeng kayak misalkan asosiasi UMKM untuk kita itu bisa menjangkau mereka yang ada di sana untuk memberikan pendidikan terkait dengan pentingnya, oh misalkan cloud itu pentingnya kayak gini loh buat mereka, oh untuk menggunakan software bisnis itu pentingnya seperti ini buat mereka. Jadi model edukasi itu yang kami lakukan sebagai salah satu go to market strateginya Zoho gitu. Pak, kalau mungkin ini terakhir, kira-kira pandemi ini kan memang terjadi lompatan gitu ya. Nah, Betul. Apakah itu juga dialami Zoho sendiri? Kemudian kira-kira apa sih yang sekarang jadi concern dari fokus Zoho untuk dalam konteks bagaimana mendorong tadi penggunaan cloud itu di kalangan pelaku usaha? Oke, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya pandemi ini orang-orang dipaksa untuk going digital. Dengan mereka dipaksa untuk going digital, mau nggak mau kan mereka akan mencari aplikasi-aplikasi yang bisa membantu mereka untuk go digital. Betul. Tapi di sisi lain karena itu istilahnya kayak dikarbit gitu ya Pak Kuri ya, mereka itu nggak mature sebenarnya. Jadi mereka tuh hanya ngerti secara ini ada software, aku pakai kayak gini, tapi mereka nggak ngerti secara bisnis konsepnya itu kenapa sih kok harus butuh software, bagaimana software itu bisa membantu mereka, bagaimana cara mengoptimalkan bisnis mereka dengan bantuan software itu mereka masih belum punya. Nah itu juga yang jadi salah satu tugasnya kami untuk terus mengedukasi customer-customernya kami gitu. Karena mereka masih menggunakan kayak misalnya hanya untuk fitur-fitur basicnya aja nih yang mereka pakai. Sebenarnya kalau mereka mau misalkan menggunakan fitur yang lebih advance atau lebih unggul kayak misalkan untuk automationnya itu sebenarnya kan secara bisnis akan jauh lebih bermanfaat ya Pak Kuri ya. Tapi mereka mungkin belum punya kemampuan untuk itu. Dan itu tugasnya kami sebagai Zoho untuk bisa mengedukasi customer kami gitu. Dan memang ini juga menjadi satu tantangan bagi semua untuk digital talentnya, mereka paham, mereka tahu mengenai cloud,
apa keuntungannya, keunggulannya seperti apa, misalnya kayak fleksibilitas untuk penggunaan dan sebagainya. Betul. Saya kira itu suatu jadi PR juga bersama kita. Baik, demikian terima kasih bincang-bincang kami dengan Pak Ardhito Aji Saroso. Beliau adalah Country Lead Indonesia untuk Zoho. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih solusinya lebih banyak dimanfaatkan untuk nanti dan bisa makin sukses dan juga bisa mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia dalam konteks tentu kesiapan Indonesia memasuki industri 4.0, kemudian juga dalam konteks bagaimana memberdayakan meningkatkan ekonomi digital yang menjadi concern dari pemerintah. Demikian sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita ketemu lagi wabarakatuh. mudah-mudahan di lain kesempatan. Terima kasih dengan Pak solusi-solusi Puri. yang lebih menarik lagi. Baik, terima kasih.